Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita bahas keislaman yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia atau wajah Islam yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Islam itu sendiri. Wajah Islam yang kita tunggu itu adalah Islam yang penuh dengan keadilan. Ini yang pertama ini. Jadi walaupun kita menyembah Tuhan yang sama, masuk masjid dengan cara yang sama, tetapi kalau keadilan tidak ada, ya di saat itu suasana belum lagi menjadi suasana Islami. Kita lihat dulu dalam cerita kehidupan kita, kenapa sih mayoritas umat ini itu berada dalam taraf kemiskinan. Dulu ada seorang menteri koperasi pernah berorasi tepatnya namanya Bapak Adi Sasono. Kata beliau, di Indonesia ini semakin kaya seseorang, kita bisa melihat atau mempertanyakan agamanya apa. Kalau kita berjalan katanya di Sudirman, tengok kiri kanan, gedung-gedung pencakar langit, itu hampir dapat dipastikan yang punya itu adalah non-muslim. Tapi kalau kita berjalan ke desa-desa, datang ke pinggiran rel kereta api, lalu kita lihat orang-orang yang antri di dalam pembagian sembako, itu hampir dapat dipastikan mereka itu adalah umat Islam. Jadi ketimpangan itu makin jauh. Lebih-lebih lagi di tahun 2025 ini ketimpangan sosial makin menjadi-jadi. Ada satu konklusi yang sangat menarik. Ini 1% orang Indonesia yang sangat kaya itu menguasai 90% hajat hidup orang banyak. Ya, 1% orang kaya itu atau aset negara ini dikuasai oleh 1% orang-orang kaya. Sementara yang 10% ini itulah yang diperebutkan oleh 99% bangsa Indonesia. Oh, ini ngeri. Ini Islam dalam wajahnya dalam suasana ketidakadilan. Lalu di tengah suasana ketidakadilan ini datanglah Yusuf Mansur. Ya kan? Kan dia muncul tuh awal era reformasi katakanlah gitu ya. Di tengah orang-orang hidup susah dia menawarkan jalan yang menurut pemahaman orang ketika itu bisa mengantarkan menuju kemakmuran atau menjadi kaya. Jalan yang ditempuh itu adalah jalan yang tidak bisa ditelusuri secara ilmiah dan tidak bisa dibuktikan secara fakta. Itulah cerita sedekah. Ya kan? Orang mau kaya kata Sumanso, sedekah. Ya kan? Lalu dengan cerita sedekah karena memang tidak pernah terbukti itu, begitu orang kena dan masyarakat mau berpikir, dia nggak mau lagi sama Yusuf Mansur. Tetapi yang nggak mau berpikir, kali aja peronde kedua gitu, itu terus-terusan menyerahkan uangnya. Akibatnya apa? Orang-orang yang miskin tadi itu tidak mendapatkan apa-apa. Sementara Yusuf Mansur itu telah menjadi makhluk Allah yang kaya raya. Bahkan menurut ceritanya sendiri itu dia punya uang triliunan. Coba dari uang sedekah triliunan. Sementara itu pengemis pinggir jalan itu saja yang mengemis gitu ya. Dia nggak berharap janji-janji. Itu ternyata juga kaya di kampung halamannya. Tapi Yusuf Mansur menjual nama Tuhan, menjual nama Nabi, menjual salawat supaya dia menjadi kaya. Di sini masalah makin menjadi runyam. Lalu ditambah lagi penipuan Yusuf Mansur ini, kalau yang pertama tadi dia menipu dalil-dalil agama, menipu masyarakat. Yang kedua ditambah lagi cerita penipuan itu penipuan investasi. Ya kan? Dia berinvestasi, dijanjikanlah keuntungan yang sangat fantastis. Di orang-orang pensiunan misalnya nih ya. Ada uang 1 miliar, ada uang 2 miliar, ada uang misalnya nih 500 juta, berharap pensiunan ini
ya bisa menjalani hidup aman. Gitu. Datang Yusuf Mansur, dia tawarkan, itu dosa diampuni, duit banyak, mati masuk surga. Ya, siapa yang nggak mau? Gitu. Orang-orang sebelumnya dia bekerja selama 20 sampai 30 tahun tidak pernah berbisnis. Mendengar cerita Yusuf Mansur ini tertariknya luar biasa. Ya kan? Tertariknya luar biasa. Ya dia pikir-pikirlah, mana tahu nanti di kehidupan kedua. Nih kehidupan kedua saya bilang nih. Kehidupan kita lebih diberkahi oleh Allah. Dosa diampuni. Apalagi nih mau nyumbang ke rumah tahfiz. Tapi apa yang terjadi? Bukan kemakmuran yang dia dapat, bukan senangnya hidup yang dia dapat, tapi Yusuf Mansur menyiksanya dan kehidupan yang penuh kepahitan. Tapi bagi Yusuf Mansur sendiri ya dia nggak peduli karena memang dia harus memulai usahanya ini. Mungkin ada mentornya, kita nggak tahu ya. Itu tidak boleh pakai perasaan. Jadi orang mau menderita, menderita aja lo. Mau susah, mampus aja lo. Nanti dia pakai dalil-dalil agama. Kalau datang ke dia, minta ke Allah. Paling gitu aja. Jadilah masyarakat ini, jadi suasana tadi yang tidak adil, penuh penindasan, kezaliman, datang Yusuf Mansur. Suasana bertambah parah. Maka orang-orang yang tadi itu di kelas Indonesia disebut dengan kelas menengah, tibalah Yusuf Mansur. Dia turunkan orang menjadi manusia kelas bawah kembali. Kalau dia dengan sekolah dia bisa naik kelas. Datanglah si juru agama palsu ini, itu ditenggelamkan kembali masyarakatnya menjadi orang-orang susah. Jadi itu kita lawan gitu. Karena kita mau agama ini dalam wujudnya yang penuh berkeadilan. Jadi ketika Yusuf Mansur datang, kenapa kita lawan? Bukan berarti kita sakit hati, enggak ada. Tapi ajaran agama yang dia bawa ini menindas masyarakat. Nah yang kedua, kita berharap itu dengan suasana berharap keadilan ini, kita munculkan juga ada suasana kebenaran. Jadi ya tidak memanipulasi agama untuk mendapatkan tujuan duniawi. Jadi misalnya dia mau bangun warung steak and shake. Ya nggak boleh dong. Itu duitnya duit masyarakat. Begitu duitnya dapat diklaim duit sendiri. Kan itu penipuan namanya itu. Atau perampokan. Orang nyumbang gitu. Nyumbang ini investasi maksudnya. Bukan nyumbang kasih gitu. Begitu ditagih Yusuf Mansur tuh pura-pura blow on dia. Atau pura-pura bolot gitu. Tidak ada sikap gentleman-nya mau menemui orang gitu. Tapi warung steak and shake nambah terus. Ada nih orang-orang kaya yang pernah dia perdaya gitu. Sekarang orang tuh juga miskin. Datang ke Yusuf Mansur. Waduh dia bilang, Ji kita nggak ada duit Ji. Kalau dia ketemu nggak bisa lari gitu. Tapi kalau yang datang itu menungguin dia nggak temuin itu. Mau setahun kayak, mau 2 tahun kayak gitu. Di tadinya orang berharap Islam ini bisa berkembang, oleh Yusuf Mansur hanya bajunya aja Islam gitu. Tetapi isi dan dalam-dalamnya adalah sosok seorang penjahat. Oh ngeri nih. Nah dari situ nanti dia bangun warung steak and shake-nya, dia berkolaborasi dengan orang-orang yang sama pemikiran dengan dia, atau minimal diam melihat kezaliman atau ketidakadilan yang didatangkannya. Itu yang kita lihat bagaimana perilaku Yusuf Mansur, kenapa kita datang gitu, agar keadilan ini bisa tampak. Jadi keadilan tampak itu kalau orang kemampuannya sedikit ya, dia tidak punya kemampuan banyak, janganlah ditawar-tawarkan kaya, padahal itu omong kosong gitu. Sedekah mau orang kaya atau diraup di orang habis-habisan dengan bahasanya tos-tosan. Padahal itu hanya sebuah bentuk perampokan. Jadi kemukakan juga dalil agama itu secara benar. Benar. Sesuai dengan kemampuan seseorang. Jangan cerita amazing, luar biasa. Padahal isinya itu hanyalah omong kosong. Tapi bagi Yusuf Mansur, dia berpesta dengan uang itu, dengan pendapatan yang sangat banyak,
dengan ratusan warung steak and shake-nya yang bertebaran di mana-mana. Itulah Yusuf Mansur. Mari kita ikuti terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.